Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang isu yang beredar tentang kamu ya. Dan ini cukup memanas ya. Dan ingat buat teman-temanku Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada justice. Sepertinya kamu mungkin akan mulai untuk mengambil sebuah keputusan. Terhadap apakah itu? Ya, karena aku lihat ya di sini, kamu mungkin punya banyak teman. Ya, kamu punya pergaulan yang cukup luas di sini. Karena kamu itu termasuk orang yang mungkin sukses, atau kamu orang yang memiliki power, punya jabatan atau apalah. Jadi ya, apalagi di sini kamu juga multi talenta, punya bisnis atau punya kekuatan lah ya, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang mungkin ada yang tidak menyukai atau yang iri sama kamu ya, karena apa yang kamu miliki dia tidak memilikinya. Bahkan di sini banyak orang-orang yang suka berteman dengan kamu, apalagi lawan jenis kamu itu banyak ya, banyak yang pengen menjadi pasangan kamu karena multi talentanya kamu, karena karismanya kamu ya. Apalagi kamu di sini adalah orang yang selalu membawa rasa nyaman, dan kamu juga orang yang baik. Nah, aku juga ngelihat bahkan di saat kamu tidak melakukan apa-apa, di saat kamu tidak bicara apa-apa, itu orang ngelihat kamu aja itu kayak udah tenang aja gitu loh. Jadi karisma kamu itu cukup luar biasa, dan itu ternyata memicu banyak orang-orang yang tidak menyukai. Bahkan banyak orang bicarakan tentang kamu, dia itu caper, dia itu pura-pura baik ya. Nah, bahkan itu dari mulut ke mulut itu kamu dengar ya. Itu semua terjadi karena apa? Ada salah seorang yang mungkin sangat tidak menyukai kamu ya, atau ada persaingan antara kamu dengan seseorang di sini, dan mereka ataupun dia itu membuat sebuah cara ya, mungkin membuatlah sebuah karangan cerita, mungkin di TikTok atau di Facebook atau di mana. Itu membuat orang-orang jadi tahu gitu loh permasalahan dia terhadap kamu. Tapi di sini kamu tidak merasa ada permasalahan dengan dia gitu loh. Jadi di sini yang masalahnya itu bukan kamu tapi dia. Oke? Nah, itu membuat kamu ngerasa ya pasti nggak nyaman, pasti ngerasa juga, kenapa ya gitu loh, kok dia begitu ya. Padahal mungkin di sini dia mungkin awalnya baik sama kamu, di depan kamu baik, di depan kamu mungkin ramah tamah gitu ya, tapi ternyata dia menyimpan rasa iri terhadap kamu, atau menyimpan rasa dendam terhadap kamu ya, yang membuat akhirnya dia melakukan apapun ya, mungkin menghalalkan segala cara supaya orang-orang mengetahui bahwasanya kamu itu bukan seperti apa yang dilihat gitu loh ya. Mereka mungkin membuat sebuah cerita kalau kamu itu sok inilah, sok itulah gitu ya, dan itu mungkin kamu itu hanyalah pencitraan gitu loh, omongan dia terhadap orang-orang ya. Mungkin banyak, ada beberapa dari orang-orang itu mungkin percaya dengan omongannya dia. Bahkan di sosial media gitu ya, di sosial media itu bahkan banyak orang yang berkomentar, kenapa sih ini, kenapa sih itu gitu, kenapa dia, siapa sih dia gitu. Jadi orang pengen tahu juga, pengen kepoin juga gitu loh, apa yang mungkin mereka buat story-nya gitu ya. Nah, jadi itu kamu juga merasa bingung, kok bisa ya
aku bisa viral begini, kok bisa ya aku jadi begini gitu ya. Bahkan sebenarnya kamu juga harus berpikir positif. Kamu akan bangga karena mungkin tanpa kamu berbuat apa-apa, kamu jadi dikenal banyak orang. Walaupun orang mengenal kamu mungkin dari sisi negatif yang berasal dari dia gitu loh. Nah itu kan tak benar. Nah di sini kamu mungkin ngerasa aku nggak seperti itu. Ya udah biarin aja. Kamu akan benar-benar fokus bagaimana cara kamu menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kamu tidak seperti apa yang dibicarakan. Nah itu kamu. Ya aku ngeliat di sini ada King. Kamu benar-benar menjadi seorang yang memiliki power untuk bisa menciptakan diri kamu itu tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Nah bahkan di sini kamu mulai mungkin bersyukur, berterima kasih kepada orang yang iri sama kamu, karena dialah kamu jadi terkenal, karena dialah kamu mungkin jadi benar-benar kayak ya banyak orang yang mencari kamu jadinya pengen tahu apa benar dia begitu, apa benar dia begini gitu ya. Akhirnya kamu bersyukur. Ya, bahkan ada energi-energi positif yang mendekat. Karena apa? Karena ada orang yang positif juga mengenal kamu. Oh, dia nggak seperti itu loh. Aku sudah mencari tahu loh tentang dia. Dia begini, dia punya prestasi, dia orang yang mandiri, dia orang yang punya prinsip dalam hidup ya. Intinya ya akhirnya seseorang tersebut ya malu sendiri gitu loh. Nah jadi ini aku ngelihat kamu itu kayak benar-benar mencoba untuk mengikhlaskan saja, memaafkan saja, karena dengan begitu itu berbalik kepada kamu. Karena aku melihat di sini ada the tower ya, the tower. Pernah sih kamu kayak ngerasa down juga? Pasti kamu ngerasa oh ini udah hancur nih hidup aku gitu loh. Kenapa? Karena jika kamu fokus kepada masalah yang dibuat orang tersebut, ya, karena kamu fokus kenapa sih dia, aku jadi malu nih, aku jadi begini, aku jadi begitu ya. Nah, di situ akhirnya kamu mulai menyadari, aku nggak boleh begini. Kalau memang aku tidak melakukan apa-apa, ya kenapa aku takut? Kenapa aku harus malu? Toh itu kan cuma omongan orang. Orang-orang bijak itu pasti akan bisa menilai. Ya, kalau orang-orang yang menceritakan keburukan orang, itu tanda dia yang buruk gitu loh. Dia seperti menunjukkan siapa diri dia sebenarnya dengan cerita-cerita bohongnya dia. Itu, ya. Jadi di situ akhirnya kamu mulai berpikir, aku nggak boleh begini nih, aku nggak boleh ikut arusnya dia gitu loh. Ya sekarang kamu harus benar-benar membuat hidup kamu itu lebih bermanfaat, lebih bermakna. Oke? Nah aku juga ngelihat di sini ada seseorang yang mungkin menjadi ancaman bagi kamu. Ya mungkin dia ini adalah orang yang takut ya bersaing dengan kamu. Karena jika bersaing, otomatis dia tahu kamu yang akan memenangkan persaingan ini. Bersaing untuk apakah itu? Bisa jadi bersaing mungkin dalam hal cinta, merebutkan seseorang kah itu? Apakah dia perempuan atau laki-laki? Sama aja ya. Nah, jadi seseorang itu kayak ngerasa aku punya ancaman nih. Kayaknya seseorang ini akan menerima kamu gitu loh, dan dia menyadari kekurangannya dia, dan dia juga menyadari kelebihan kamu, tetapi ya dia merasa masih ada kesempatan nih untuk aku memiliki orang yang aku sukai gitu loh. Ya mungkin dia membicarakan keburukan kamu. Nah seakan-akan ya banyak orang percaya, oh benar ya kamu begitu, sehingga membuat orang-orang mungkin mundur nih. Ya dari tadi rasa suka jadi benci. Nah biarin aja. Di situ akhirnya kamu tahu gitu loh. Kita harus bersyukur setelah apa yang terjadi. Nah karena ada seseorang yang kamu sukai ternyata dia mundur setelah mendengar omongan orang, arti kata dia bukanlah orang yang tepat buat kamu, karena dia mendengar omongan orang bukan omongan kamu gitu loh. Arti kata dia tidak percaya sama kamu. Jadi akhirnya kamu tahu sendiri, tanpa kamu berbuat apa-apa, tanpa kamu melakukan apa-apa, kamu bisa menyadari, bisa mengetahui orang yang pantas buat kamu atau orang yang tidak pantas buat kamu gitu loh. Jadi pasti ada sisi positifnya. Setiap apa yang mungkin orang lain lakukan terhadap kamu, walaupun itu kamu difitnah, walaupun itu kamu diintimidasi, pasti ada hikmahnya. Bahkan nantinya kamu akan berterima kasih kepada dia, bersyukur kepada dia. Karena ternyata disitulah kamu punya kesempatan untuk menemukan yang lebih baik. Sama halnya juga mungkin dengan pekerjaan, atau mungkin saatnya aku promosi jabatan gitu ya. Ternyata ada teman kerja kamu yang bersaing dengan kamu, ya mungkin dia melakukan kecurangan mungkin ya. Nah di situ akhirnya sebenarnya di saat mungkin kamu akhirnya tidak bisa mendapatkan jabatan, yakinlah akan ada kesempatan kamu yang lebih baik lagi dari itu. Ya, jadi kamu harus benar-benar bijak dalam menyikapi itu semua. Oke. Nah, aku juga melihat di sini, kamu akan mulai memiliki kepercayaan diri.
kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya ya. Kamu intinya ya kamu tidak perlu mengklarifikasi lah apa yang orang lain katakan tentang kamu. Kamu biarkan aja itu mengalir. Tapi kamu akan menunjukkan value-nya kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya, sehingga orang-orang itu mengetahui kamu itu dari apa yang mereka lihat aja gitu, bukan dari apa yang mereka dengar. Karena sesuatu hal kita dengar itu belum tentu benar gitu ya, tapi apa yang kita lihat itulah kenyataannya. Oke. Nah, kita coba lihat dari kartu oracle seperti apakah tindakan yang mungkin akan kamu lakukan di sini setelah mendengar ya berita viral tentang kamu. Kita akan coba cek apakah yang terbaca. Oke, satu lagi ya. Nah, aku juga melihat di sini ada gratitude, ada rasa syukur. Kamu akan bahkan bersyukur sekali. Bersyukur dari apa yang terjadi pada kamu. Ya mungkin di saat tadi kamu merasa, oh akhirnya aku tidak jadi nih dengan pasangan aku, dengan orang yang aku sukai. Ternyata orang yang kamu inginkan itu tidak baik buat kamu gitu loh. Berarti ada kesempatan kamu menemukan yang terbaik. Karena di sini aku melihat kamu akan bersyukur dengan apa yang terjadi pada kamu saat ini. Ya akhirnya kamu dikenal. Kamu mungkin bahkan banyak orang yang pengen tahu tentang kamu begitu ya. Aku juga melihat di sini kamu akan mencoba untuk menjaga hati kamu. Kamu akan mencoba untuk menjaga pikiran kamu, mengontrol semuanya ya, agar kondisi kamu, energi kamu stabil. Kamu tidak ingin terkontaminasi ya dari energi-energi negatif orang-orang di sekitar kamu. Tapi jika pun ada, kamu cepat untuk membatasi diri, itu kamu. Sehingga akhirnya kamu aman dari energi-energi toksik di sini, ya. Oke, kita akan coba lihat apa lagi. Ini juga ada affection, determination ya. Kamu akan benar-benar merasa ya apa ya, kayak akan mengalami suatu perubahan mungkin dari hati kamu ya. Di saat kamu ngerasa oh aku harus disakiti nih, ya biarin aja, karena itu adalah kesempatan kamu untuk menemukan keseimbangan dalam hidup kamu, yaitu mungkin bertemu dengan orang yang tepat. Walaupun terkadang tidak instan ya ketemunya, tidak cepat juga, tapi butuh proses. Tapi yakinlah suatu saat nanti kamu akan bahagia ya. Ini elegansi ya. Kamu orang yang sangat elegan, pasien. Kamu juga orang yang bisa menyembuhkan diri kamu. Adapun keadaan seperti apa yang kamu rasakan, kamu akan buat hidup kamu se-enjoy mungkin ya. Kamu termasuk orang yang sangat-sangat elegan sekali. Ini juga yang memicu orang-orang mungkin tidak suka sama kamu. Memicu orang-orang mungkin ingin melakukan suatu hal terhadap kamu ya. Ini dia. Apalagi di sini rabbit and new beginning. Nah, beberapa dari kamu akan ada fase baru, kehidupan baru yang segera akan kamu lewati. Apakah di sini di saat tadi kamu mungkin ditinggalkan, dikhianati, hadir seseorang yang mungkin akan membawa warna baru ke dalam hidup kamu. Ya, warna kamu yang dulunya mungkin sukanya hitam sama merah, sekarang kamu udah beralih menjadi ya suka warna biru, warna yellow gitu ya, warna blue. Nah, jadi banyak hal yang sekarang ini kamu sukai. Karena mungkin kamu sudah punya kesempatan untuk hal itu. Itulah kehidupan baru kamu, ya. Atau bisa jadi kamu akan menemukan seseorang yang baru. Karena ya mungkin seseorang yang membuat kamu bahagia itu sudah diambil oleh orang-orang yang menyukai pasangan kamu. Nah, itu juga yang akhirnya terbentuklah sebuah konflik ya, antara kamu mungkin dengan pasangan kamu atau orang-orang di sekelilingnya. Ya, itu mungkin di masa lalu. Oke, hidden secret. Aku juga melihat banyak hal-hal yang nantinya akan terungkap oleh kamu di saat kamu benar-benar sudah mengikhlaskan, legowo dari apa yang terjadi pada kamu ya. Maka kamu di sini akan benar-benar sangat bersyukur sekali. Ya, mungkin ditemukan dengan orang yang tepat, ditemukan dengan orang yang selalu mensupport begitu ya. Nah, jadi teman-temanku ya, di sini aku melihat beberapa dari kamu itu ya akan mulai fokus pada diri sendiri. Kamu akan mulai fokus kepada apa yang ingin kamu capai ya. Kamu tidak akan terpengaruh oleh energi-energi negatif ya, tapi kamu akan lebih fokus kepada apa yang harus kamu capai di sini. Nah, mungkin ini ya teman-temanku yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.